Saya akan mulai dengan hal yang paling esensial di dalam kita belajar mengenai Calvinism. Hal yang paling esensial, ya. Sebentar, saya oke. Kalau saudara tidak bisa menangkap hal yang paling esensial ini, memang akan sulit untuk memahami teologi daripada Calvinism ini. Ini bukan sombong, tapi ini adalah hal yang paling mendasar, ya. Nah, apa itu hal yang paling mendasar? Yang paling mendasar itu jelas teologi daripada Calvinism itu disebut sebagai teologi yang teosentris. Ya, teosentris atau teosentrik. Artinya yang berpusat hanya kepada Allah. Jadi Allah itu adalah segala-galanya. Allah itu adalah senternya atau pusatnya dan bukan manusia. Kita tidak mengikuti paham antroposentris dan juga tidak mengikuti kalau dua hal itu digabung. Ada orang yang berusaha menggabung antara teosentris dan antroposentris. Calvinism secara tegas hanya satu hal, tidak digabung, yaitu hanya teosentris. Dan teosentris pasti berlawanan dengan antroposentris. Ada orang-orang yang berusaha menantang kebenaran ini dan dia bilang buktinya doa Bapa kami itu teosentris dan antroposentris. Bagi saya itu kesimpulan ngawur, ngaco. Ya, makanya orang sembarangan berpendapat, tidak dipikir dulu baik-baik, dan tidak studi baik-baik. Tapi berani menyimpulkan yang ngawur-ngawur gitu. Ya, bagaimana dia bisa menyimpulkan teosentris dan antroposentris bergabung menjadi satu kebenaran? Itu sudah secara logika pasti sudah logika yang bercacat. Karena tidak mungkin ada dua pusat di dalam satu kebenaran. Seperti misalnya tidak mungkin ada dua sentral di dalam satu roda. Saudara kalau punya roda, lalu rodanya itu ada dua pusat, kira-kira rodanya bisa jalan enggak itu kalau pakai dua pusat seperti itu. Ya, dua sentral itu. Kira-kira mana yang sentral yang mau dipakai? Dari dua itu. Atau dua-dua mau jalan sentral. Ya langsung rodanya membrodol, ya toh, hancur semua. Nah itu. Jadi di alam semesta ini juga tidak ada dua pusat. Antara yin dan yang atau kuasa jahat, kuasa baik, terang dan gelap. Itu tidak ada itu. Itu hukumnya keseimbangan dari para filosof. Ya, entah filosof apa itu. Saya nggak terlalu menguasai filosof-filosof. Tapi ada filosof-filosof yang meyakini ada keseimbangan di dunia ini. Antara gelap dan terang, antara baik dan jahat, antara panas dan dingin. Ya, keseimbangan itu perlu supaya semuanya stabil. Nah, kalau seperti itu teorinya ya memang berarti kejahatan itu sudah ada sejak kekal. Dan sampai kekal. Kejahatan juga tidak akan lenyap.
Ya, itu tidak ada teori Alkitab seperti itu. Semua dimulai dari Allah dan akhirnya kembali kepada Allah. Oke. Jadi sebetulnya banyak pemahaman yang tidak ngerti reform tapi sok ngerti. Nah, itu yang menjadi problem. Tidak pernah ngerti reform tapi selalu bilang saya ini dulu orang reform. Tapi sekarang saya sudah tidak reform. Saya yakin dia itu nggak ngerti reform. Ngomong kayak gitu. Ngomongnya ngerti reform itu cuma secara knowledge saja atau secara pengetahuan aja atau secara teori aja, tapi dia tidak memahami sampai esensi yang sedalam-dalamnya. Kalau reform berhenti sampai di otak, bagi saya itu orang bukan reform. Reform itu sampai ke hati, sampai merubah kehidupannya, ya sampai istilahnya mendarah daging, menjiwai, dan hidup mati ya di situ. Ya, ada orang memang belajar ilmu pengetahuan itu hanya sebagai knowledge, pengetahuan aja, tapi hidup matinya dia tidak di dalam pengetahuan itu. Tapi kalau orang memahami kebenaran reform ini adalah hidup mati di situ. Kenapa? Karena reform ini semboyannya tadi kan teosentris ya. Sekarang saya sebut semboyan yang kedua adalah back to the Bible. Kembali kepada prinsip Alkitab. Jadi kalau orang betul-betul mau kembali kepada prinsip Alkitab, itu bukan hanya otaknya aja kan. Bukan hanya pengetahuan aja kembali kepada Alkitab, tapi seluruh hidupnya kembali kepada Alkitab. Nah, kebenaran ini bagi saya sangat penting. Karena kalau Anda tidak memahami kebenaran ini, Anda tidak pernah bisa menjiwai yang reform. Anda kalau juga hanya ingin tahu reform secara knowledge, secara otak, Anda tidak akan pernah sampai kepada reform yang sejati. Benar. Ini saya ngomong beneran ini. Ya, karena bukan saya sok reform dan saya sok sudah sejati, enggak. Itu bagaimana Tuhan merubah hidup saya dan bagaimana Tuhan menghantar saya kepada reform. Dicelikkan mata rohaninya saya mengerti reform. Ini bukan pekerjaan saya, ini bukan pekerjaan manusia, ini bukan pekerjaan dosen saya, ini betul-betul pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Nah, saya harap saudara juga akan memahami kebenaran reform ini sampai sedalam-dalamnya jiwa Anda dan menyatu dengan hidup Anda. Bukan hanya secara knowledge atau pengetahuan atau pinter-pinteran. Saya nggak mau belajar reform hanya untuk pinter-pinteran. Tidak ada gunanya. Lebih baik kalau tujuannya cuma pinter-pinteran, kita buang aja lah dari awal. Ya, tapi kalau orang betul-betul merindukan kebenaran, yes. Mari kita belajar baik-baik. Oke, itu ya. Jadi yang pertama tadi teosentris, yang kedua back to the Bible. Dan yang ketiga adalah pandangan reform itu pandangan yang holistik, integrated, dan komprehensif. Ya, holistik, integrated, dan komprehensif. Semuanya berbeda artinya tapi saling melengkapi dalam pengertian-pengertian itu. Ya, jadi holistik itu dengan komprehensif mungkin hampir sama, yaitu seutuhnya dan secara keseluruhan. Holistik itu mungkin ya keseluruhan itu. Komprehensif juga keseluruhan. Integrated itu menyatu
ya, menyatu. Dan yang keempat itu harmonis. Harmonis. Harmonis itu sinkron. Ya, dan seiring sejalan, harmonis. Seperti musik yang harmonis, itu semua komponen alat-alat musiknya itu semuanya sinkron sejalan. Dan cara memainkannya juga alunannya semuanya sinkron sejalan. Not-notnya semua sinkron sejalan. Itu namanya harmonis. Kalau ada not yang keliru dan kacau, langsung tidak harmonis dan langsung kacau. Meskipun saya tidak ngerti musik, tapi ya beberapa hukum musik saya pahami sedikit-sedikit. Oke, dengan demikian tambah satu lagi, teologi reform berarti konsisten. Ya, konsisten. Artinya konsisten itu tidak saling berkontradiksi ajaran satu dengan yang lainnya. Konsisten. Ya, harap saudara catat sendiri itu poin-poin ini. Nah, di dalam memahami Calvinis ini juga sangat mementingkan yang saya pernah ajarkan, yaitu presupposisi. Presupposisi itu sangat penting, karena kalau Anda tidak punya presupposisi yang benar, Anda juga kacau. Kemudian seperti yang saya sudah pernah ajarkan juga di apologetika, epistemologi. Ya. Lalu epistemologi itu adalah sumber kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Epistemologi. Anda punya kebenaran ini dengan dasar kebenaran apa yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu epistemologi. Anda tidak bisa cuma ngomong Calvin begini, atau Reform begini, atau Arminian begini. Dasar kebenarannya apa? Renungkan baik-baik. Nah, jadi semua yang saya paparkan ini amat sangat penting. Lalu biblical logic, ya, logika biblical. Artinya kita harus punya logika yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Karena tidak benar kalau Anda berlogika sendiri yang bukan logika Alkitab. Alkitab itu berlogika. Alkitab bukan logika amburadul. Alkitab itu punya logika yang supranatural. Dan kita perlu menangkap logika Alkitab yang supranatural itu. Ya. Saya kasih contoh misalnya antara ya istilah lain dari logika biblical logic itu adalah pikiran yang suprarasional dan rasional dan irasional. Saya harus mengulang prinsip-prinsip dasar ini supaya Anda paham kebenaran ini dengan pikiran yang sudah jelas. Cara-cara berpikirnya itu Anda sudah jelas. Ya, seperti tadi rasional, suprarasional, dan irasional. Nah, Reform mengakui Alkitab itu rasional dan suprarasional. Rasional dan suprarasional, tapi bukan irasional. Ya, bukan irasional. Kita tidak mengakui bahwa di dalam Alkitab
Kita mengajarkan irasional, enggak salah itu. Kalau ngomong di luar akal, apa arti di luar akal? Di luar akal itu mungkin ada dua macam, yaitu berkontradiksi dengan akal atau di luar kemampuan akal. Nah, kita mengakui yang bukan berkontradiksi, kita mengakui yang di luar kemampuan akal. Yaitu yang disebut dengan supra-rasional. Nah, misalnya contoh yang gampang, yang sering kita dengar. Kalau Allah menjadi manusia, itu sebetulnya termasuk rasional. Tapi kan kita sadar itu bukan kemampuan manusia. Allah menjadi manusia itu di luar kita mampu untuk melaksanakan dan memahami dengan sebenarnya. Maka itu tergolong suprarasional. Allah menjadi manusia. Bisakah Allah menjadi manusia? Kenapa nggak bisa? Bagi Allah itu bukan hal yang nggak mungkin bisa. Ya, Allah sanggup untuk menjadi manusia. Tapi yang irasional adalah kalau manusia mau menjadi Allah. Nah, itu irasional. Dan iblis sudah menawarkan hal yang irasional kepada manusia waktu mau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Alias mungkin benar-benar bisa menjadi Allah. Bukan seperti Allah, tapi bahkan bisa menjadi Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, itu irasional kan. Ciptaan mau menjadi pencipta. Itu yang nggak benar. Maka jelas ya, cara-cara berpikir seperti ini. Ya, presupposisi contohnya. Allah itu nggak mungkin salah. Itu salah satu presupposisi. Anda mesti percaya betul. Allah itu 100% sempurna, tidak mungkin ada kesalahan dalam diri Allah. Nah, Anda mau tidak terima kebenaran yang merupakan presupposisi yang sangat penting. Kalau Anda tidak terima, lalu Anda bilang, Allah bisa aja salah. Ya, maaf. Kita udah nggak bisa gatuk pikiran kita dengan Anda. Kalau Anda menganggap Allah bisa salah, berarti kita udah nggak match lagi. Cara berpikir kita itu nggak match dan nggak bisa ketemu. Ya, logika-logika yang salah dipertahankan misalnya. Ya, misalnya manusia berkaki dua, ayam berkaki dua. Berarti manusia sama dengan ayam. Nah, itu logika bercacat kan? Kelihatannya genah pikirannya itu. Logikanya itu genah. Manusia berkaki dua, ayam berkaki dua. Iya toh? Nah, kalau sama-sama kaki dua berarti manusia sama dengan ayam. Nah, itu namanya logika bercacat. Oke. Saya harap kita makin cerdas belajar tentang teologi yang memang mengajak saudara dan saya berpikir. Jadi kalau saudara tidak mau berpikir, itu yang repot. Diajak berpikir, tidak mau berpikir. Diajak berlogika, tidak mau berlogika. Lalu Anda maunya apa? Saya cuma mau perasaan. Saya tidak mau logika. Wah, kalau Anda hanya mau main perasaan, maaf. Alkitab tidak mengajarkan teologi perasaan. Iya, benar. Apa saudara lihat aja di Alkitab, adakah gunakanlah perasaanmu untuk kamu mengenal Allah. Tidak ada kan menggunakan perasaan untuk mengenal Allah. Yang ada adalah
Perbaruilah pikiranmu untuk kamu bisa mengenal kebenaran. Perbaruilah cara berpikirmu, akal budimu, perbaruilah itu. Renewing your mind. Ya. Nah, coba. Ini mendasar sekali. Kalau yang mendasar ini aja saudara nggak paham, pasti kita bentrok terus sudah. Karena sudah nggak match, mikirnya aja sudah lain. Ada orang yang bilang bumi itu datar. Lalu kita mau bicara soal ilmu pengetahuan. Lalu dia ngotot tentang bumi yang datar. Ya sudah nggak match kan. Itu cara berpikirnya aja sudah lain. Dengan dia mengatakan bumi itu datar. Ya oke lah, ini hanya contoh-contoh yang saya ingin supaya saudara itu sadarlah. Prinsip-prinsip kebenaran yang paling mendasar ini sadarlah. Kita jangan ngotot dengan yang aneh-aneh atau yang keliru. Ya, kita rugi sendiri. Anda mau keras kepala dengan pikiran-pikiran yang nggak normal, yang pikiran-pikiran yang sudah cacat itu atau keliru itu, Anda mau bertahan terus dalam kekeliruan, ya rugi sendiri dong. Kalau diajari yang benar itu ya berterima kasihlah justru, jangan ngotot. Diajari yang benar malah ngamuk, gitu loh. Malah nggak terima diajari yang benar. Yang ya kalau saya sekarang sebagai pengajar, bukan saya sok benar, enggak. Saya ini juga dulu saya ini di dalam keadaan yang salah, dan saya ini dalam keadaan yang tersesat. Bagaimana Tuhan merubah saya dari tersesat sampai mengerti kebenaran, itulah pelajaran yang saya mau bagikan. Supaya Anda jangan mengikuti jejak saya yang dulu yang sesat itu, yang ngaco itu. Dulu pikiran saya juga ngaco-ngaco gitu, saudara. Oke. Belum tanya, Pak. Baik, silakan. Perasaan sama dengan hati atau enggak? Nah, definisi perasaan itu suatu yang enggak jelas memang. Perasaan itu berada di mana? Kita Kalau kelihatannya mementingkan hati kelihatannya. Nah, lain. Kalau Alkitab mementingkan hati itu lain, itu maksudnya bukan perasaan. Hati itu adalah unsur yang terdalam dalam jiwa manusia. Unsur yang terdalam itu bukan perasaan. Unsur yang terdalam itu ya esensi manusia itu hatinya. Ya, tapi Hati logika apa enggak? Apa-apa? Hati termasuk perasaan bukan? Hati termasuk Enggak. logika apa enggak? Hati apa? Terakhir apa tadi? Logika. Rasional itu hati termasuk rasional apa bukan rasional? Enggak. Hati itu unsur yang terdalam dalam diri manusia yang memang sulit untuk didefinisikan. Jadi seperti Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap hati itu unsur yang amat sangat dalam diri manusia, dan itu yang paling istilahnya paling inti lah dalam hidup manusia itu. Paling inti. Artinya segenap hati itu sesungguh-sungguhnya yang dalam keseluruhan hidupmu, sesungguh-sungguhnya itu segenap hati. Ya, ini hal yang memang tidak bisa didefinisikan secara secara konkret. Tak bisa. Hati itu di mana? Hati kan bukan lever. Kalau diterjemahkan lain, heart. Heart itu jantung. Ya pasti bukan itu pasti.
Tapi masing-masing golongan perasaan Pak enggak? Hati itu main perasaan Pak enggak? In between. Tidak perasaan. Perasaan itu sangat terombang-ambing oleh kondisi. Perasaan itu sangat mudah berubah-berubah. Kalau Anda sakit, perasaannya juga beda. Kalau Anda seger, perasaannya beda. Kalau Anda jatuh cinta, perasaannya beda. Kalau Anda lagi sumpah, perasaannya beda. Kalau orang jatuh cinta tadi sering disebut berbunga-bunga. Waduh. Ya, dia lagi berbunga-bunga. Kalau gitu diganti nama hati nurani. Hati nurani adalah hal-hal yang berbicara dari dalam hidup kita. Hati nurani. Hal-hal yang berbicara dari dalam hidup kita itu disebut hati nurani. Jadi manusia punya nilai-nilai hidup di dalam dirinya yang dijunjung tinggi dan itu menjadi hati nurani. Itu memang bisa sudah ada sejak lahir, tapi juga sudah ternoda oleh dosa. Oke ya, saya enggak mau bahas terlalu dalam masalah-masalah itu, nanti kita ribut hanya di dalam istilah-istilah itu, tapi ya Anda tahulah maksud daripada perasaan tadi. Perasaan itu begini, perasaan itu sebetulnya produk juga dari pikiran tapi secara jalur pendek. Ya, produk daripada pikiran tapi jalur pendek, itu perasaan. Misalnya orang itu disebut emosional. Kenapa orang emosional? Karena pikirannya jalur pendek, atau ada yang bilang sumbu pendek. Itu emosional. Jadi yang main selalu perasaannya, karena nggak mikir panjang. Mikirnya pendek. Tapi kalau orang itu mikirnya panjang, dia sudah tidak emosional lagi. Karena dia sudah dikendalikan oleh pikiran yang panjang itu. Ya, saya harap saudara mulai bisa membedakan pikiran dan perasaan. Kalau orang nyanyi dengan perasaan, itu bukan pikiran pendek tadi, tapi nyanyi dengan perasaan itu adalah menunjukkan segenap segenap seluruh keberadaan dirinya ikut di dalam penampilan dia bernyanyi itu. Segenap seluruh isi keberadaan hidupnya dia itu ikut di dalam penampilan waktu dia bernyanyi. Itu nyanyi dengan perasaan. Ya, tapi tetap menggunakan pikiran. Jadi gini, jelas prinsipnya itu Alkitab tidak pernah mengajar saudara dan saya untuk mengandalkan perasaan. Tapi menggunakan pikiran yang dibaharui dari hari ke hari. Ya, itu Roma 12 ayat 2. Ya, coba kita baca dulu deh. Roma 12 ayat 2 ini. Bisa tolong ada yang mau bacakan? Saya Pak Andi. Ya, silakan Pak Hendarto. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yes, terima kasih. Nah, perhatikan.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dalam bahasa Inggrisnya, ya ayat 2 ini, but be ye, ya sebentar, but be ye transformed by renewing your mind. Kamu diubahkan dengan pembaruan mind kamu. Mind ini kan pikiran. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya budi, ya bagus. Budi itu juga maksudnya bukan sekedar mikir, tapi lebih dalam dari mikir. Ya, budi itu. Dan berkaitan dengan perilaku. Nah, itulah. Jadi Alkitab mengajarkan saudara dan saya untuk renewing your mind. Nah, dengan kamu renewing your mind, ya dikatakan dengan kamu mengalami pembaruan budi, sehingga, nah ini penting ini sehingganya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi membedakan kehendak Allah melalui apa? Pembaruan budi, renewing your mind. Sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, tentunya renewing your mind ini bukan pekerjaan kita, tetapi ini pekerjaan Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan saya. Oke, ini sebagai pra pendahuluan kita belajar teologi reform, karena memang harus punya presupposisi yang sedemikian sedemikian bertanggung jawab sehingga tidak ngawur. Kesimpulannya itu nggak ngawur, ya, nggak sakarepe dhewe, dan tidak bertolak belakang dengan prinsip eosentris tadi, back to the Bible, ya, integrated, harmonis, ya, komprehensif, holistik, ya, dan konsisten. Ya, semua itu harus sejalan dan harus punya presupposisi yang benar, harus punya epistemologi yang benar, dan juga Bible logic yang juga benar sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Juga ada satu poin lagi yang saya mau tambahkan, harus mengerti cara penafsiran Alkitab yang benar. Alkitab tidak mungkin begitu saja dimengerti seperti yang tertulis tanpa menggunakan penafsiran yang bertanggung jawab. Ya, saya ulangi. Jadi kita waktu baca Alkitab, kita harus menggunakan prinsip-prinsip penafsiran yang bertanggung jawab. Karena tidak mungkin membaca Alkitab tanpa penafsiran. Saya dulu waktu pertama kali bertobat, saya paling benci dengan buku-buku penafsiran. Saya selalu bilang, buat apa buku-buku tafsiran itu? Saya lebih suka baca Alkitab langsung dipimpin Roh Kudus. Nggak usah pakai tafsiran-tafsiran itu. Ya, saya lebih suka Roh Kudus langsung ngajar saya daripada saya baca-baca buku tafsiran. Itu hanya bagi saya menuduh bahwa buku-buku tafsiran itu orang yang tidak bisa langsung kepada Tuhan. Itu orang yang cuma bersandar pada buku tapi tidak kepada Tuhan. Omongan saya itu kelihatannya bagus dan logikanya juga benar kelihatannya, tapi banyak kelemahannya juga.
logika seperti itu ya. Dan raya. Oke. Sudah cukup panjang saya memaparkan ini. Saya langsung mau lanjutkan. Mana tadi? Oke. Lanjut ya. Nah, ini yang saya tulis. Yang menjadi prinsip bagi Calvinis reform adalah melihat bukan sekedar fenomena, ya, tetapi esensi yang terdalam. Nah, ini bedanya. Esensi yang terdalam. Bentar. Ya, yang dimaksud esensi yang terdalam itu bukan bentuk luarnya aja, tapi kita melihat di balik bentuk luar apa yang sedang terjadi. Nah, kita akan bilang manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat sampai ke hati. Ya, maksudnya hati itu tadi yang paling dalam. Kejadian yang paling dalam diri manusia. Tuhan lihat itu. Mungkin ya termasuk motivasi yang terdalam. Ya. Pokoknya hal-hal yang nggak dilihat oleh mata manusia. Itu yang dilihat Allah. Nah, bukan berarti lalu Calvinis itu mau sok menjadi Allah lalu bisa melihat sampai yang tidak bisa dilihat oleh manusia itu bisa dilihat oleh Calvinis atau Reform. No. Jangan salah mengerti dan jangan negative thinking tentang Calvinis yang seolah-olah mau jadi Allah. Enggak benar itu. Kita tidak pernah mau sok jadi Allah. Tapi spirit daripada Calvinis itu adalah sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, yaitu kalau misalnya di Alkitab ditulis ya, bahwa manusia hanya melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat sampai ke hati. Itu apa sih tujuannya Alkitab ngomong kayak gitu, itu tujuannya apa? Coba kita mikir kenapa di Alkitab ditulis manusia hanya melihat di depan matanya, tapi Tuhan melihat sampai ke hatinya. Kira-kira hal itu ditulis tujuannya apa? Buat kita loh ya. Buat kita apa tujuannya? Untuk mengetahui intisari masalahnya. Iya. Berarti tujuannya jangan lihat fenomena. Yes. Tujuannya supaya manusia itu jangan terpatok pada fenomena saja. Anda kalau terpatok pada fenomena, Anda itu terjebak. Tapi motivasi misalkan. Jangan berpatokan pada fenomena. Makanya waktu pemilihan Raja Saul yang pertama itu wah, semua rakyat itu bangga dengan penampilan Raja Saul yang gagah, gede, ya, tinggi, dan wah, ganteng mungkin ya. Pokoknya top lah. Tapi ternyata akan mengecewakan sekali. Nah, pilihan Allah yang kedua itu Daud. Dan Daud ini penampilannya tidak seperti Saul. Ya, mungkin pendek, mungkin nggak gagah, ya toh, nggak potongan lah istilahnya, nggak potongan. Nah, kalau bahasa Surabaya, nggak ono potongan nih, ya. Nah itu. Tuhan tuh melihat bukan penampilan, Tuhan melihat sampai ke dalam. Nah, itulah yang seharusnya ditangkap oleh manusia. Jangan Anda hanya menilai apa yang dilihat dari mata manusia. Anda akan terjebak dan Anda akan keliru.
Nah, inilah yang dipelajari oleh Reform, saudara ya. Saya mengatakan seperti ini mungkin saudara tanya, Pak, itu bukunya di mana, Pak? Saya ini malah sudah nggak tahu bukunya di mana dan yang bagaimana bukunya itu saya ngutip dari mana juga saya juga nggak tahu. Saya pokoknya belajar dan itu sudah terbentuk dalam pemikiran saya. Kalau Anda memang kepingin belajar sendiri ya silakan baca buku-buku Reform. Buku Reform itu sangat banyak. Dan saya anjurkan baca buku-buku yang amat basic, sangat basic. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi jangan lihat fenomena. Nah, itu yang saya pernah bandingkan dengan Arminianisme. Maaf, saya bukan mau menghakimi, tapi memang Arminianisme itu seringkali menafsirkan Alkitab itu hanya berdasarkan fenomena. Berdasarkan fenomena. Ya, jadi misalnya ditulis di Alkitab ada orang murtad. Oh, berarti ada orang murtad. Langsung kesimpulannya begitu. Nah, itu menurut saya terlalu cepat. Anda menangkap di Alkitab ada orang murtad, langsung Anda simpulkan berarti keselamatan bisa hilang. Karena buktinya ada orang murtad. Anda itu cuma melihat fenomena. Anda tidak melihat sampai esensi yang terdalam. Ya, mungkin saya dianggap menghakimi atau saya dianggap sok keminter atau sok benar ya terhadap Arminian. No. Jangan salah mengerti karena saya dulu orang Arminian dan saya pembela Arminian habis-habisan. Dan bagaimana Tuhan merubah saya dan menyadarkan saya mengatakan ini jujur apa adanya dan tidak ada motivasi apa-apa. Saya tidak ingin penghargaan apa-apa dengan omongan ini. Saya tidak ingin juga pujian apa-apa dengan omongan ini. Saya jujur, saya bersaksi, dan saya rindu Anda-Anda yang berpikiran seperti saya dulu. Oleh tangan Tuhan juga mengalami perubahan seperti Tuhan merubah saya. Benar, ini adalah bagi saya itu harta yang tak ternilai. Saya bisa jadi Reform itu bagi saya adalah harta yang tak ternilai harganya. Benar, seperti menemukan mutiara yang hilang dan ditemukan oleh orang yang mencari mutiara yang hilang itu. Dan saya rasa begitu berbahagianya setelah menemukan kunci untuk saya diubahkan menjadi Reform. Oke ya, lanjut. Mungkin terlalu panjang penjelasan saya, tapi menurut saya tidak akan pernah menyesal dengan penjelasan-penjelasan saya yang terlalu panjang atau dianggap bertele-tele. Terserahlah orang mau menilai bagaimana, tapi saya merasa ini penting dan saya harus bicara. Ya, kecuali Anda anggap itu sampah, Anda mau buang, silakan aja. Bagi saya, apa yang saya katakan di sini tidak sampah. Tapi bagi saya amat sangat bernilai. Mungkin cara pembawaan saya yang kurang enak didengar. Karena memang saya bukan orator. Saya bukan orang yang pintar ngomong. Saya bukan orang yang ngomongnya bisa cepat. Ya. Saya orang yang mungkin agak tell me, mikirnya agak telat. Ya, saya tidak akan ngomong kalau saya nggak mikir dulu mana yang benar. Kadang-kadang orang bisa saking cepatnya ngomong tanpa berpikir pun omongannya bisa keluar duluan. Ya enggak. Saya enggak mau menilai orang yang cepat ngomong lebih rendah dari no, bukan itu maksud saya. Tapi tiap orang memang punya karakteristik beda-beda dan mungkin ada orang yang juga lebih senang dengar pelan-pelan daripada dengar cepat-cepat.
Ya, mungkin memang Tuhan sudah menyediakan. Orang yang senang cepat silakan dengar yang memang omongannya kayak ngejar sepur terlambat ya. Kereta terlambat. Kereta terlambat. Terlambat ikut kereta. Mengejar ya enggak dengan begitu cepat. Kalau saya mungkin model budaya Jawa. Alon-alon asal kelakon. Tapi jangan alon-alon asal gak kelakon ya toh. Nah, itu parah itu. Kalau alon-alon asal gak kelakon. Sangat berguna bagi saya, Pak. Oh ya, puji Tuhan. Pak Solo. Ya. Oke. Oke, lanjut ya. Nggak bisa habis ini ngomongnya gini nih. Yang pertama itu reform sangat menekankan keberadaan manusia. Manusia setelah jatuh dalam dosa. Ya. Nah, ini memang kalau kan ini kan khusus ya, pembahasan kita ini khusus loh. Arminianism versus Calvinism ini kan khusus mengenai konsep keselamatannya. Konsep keselamatan menurut Arminian itu apa? Konsep keselamatan menurut Calvin itu apa? Nah, sekarang konsep keselamatan yang menurut Arminian ini, menurut Calvinis ini dimulai dari poin yang pertama itu manusia dalam keadaan mati rohani. Ya, memang ini disangkal oleh Arminian. Saya tahu Arminian tidak bisa menerima ini dalam keadaan mati rohani, tapi mungkin lebih cocok setengah mati. Bukan mati, tapi setengah mati. Ini menurut Arminian. Ya. Tapi reform jelas penekanannya adalah bukan setengah mati, tapi mati. Betul-betul mati. Alias buta rohani, nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat tuh maksudnya nggak bisa melihat kebenaran yang sejati. Maksudnya begitu. Untuk bisa melihat kebenaran yang sejati, apalagi hidup dalam kebenaran yang sejati, itu buta, nggak pernah bisa lihat sama sekali, buta, bukan buram loh ya, tapi buta dan lumpuh. Lumpuh itu tidak bisa bereaksi terhadap kebenaran. Melihat kebenarannya aja nggak bisa, apalagi bereaksi terhadap kebenaran juga nggak bisa. Seandainya toh dia bisa lihat kebenaran, tapi reaksinya pun nggak bisa karena lumpuh. Ya, jadi buta plus lumpuh plus mati, waduh, sudah habis-habisan. Nah, ini tidak mempunyai kebebasan dan terutama kemampuan untuk memilih dalam keadaan seperti itu pasti tidak akan mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan demikian Tuhan pasti yang berinisiatif memilih siapa yang diselamatkan dan tidak. Ya, kalimat ini sebetulnya sudah menjawab hampir keseluruhan dari pergumulan Calvinis. Tapi saya mulai dari yang mati rohani itu. Ini sangat esensial, makanya saya bilang tadi harus periksa posisi yang benar. Kalau Anda periksa posisinya udah nggak benar, Anda akan keliru terus. Seperti tadi misalnya, Allah nggak bisa salah. Atau Allah bisa salah. Kalau Anda punya pemikiran Allah bisa salah, ya sudah, kita mikirnya akan kacau terus. Karena Allah itu bisa salah. Salah perhitungan, salah desain, salah salah berharap, ya, dan salah-salah terus, ya, gagal produk dan sebagainya itu nggak mungkin terjadi pada Allah. Sama seperti manusia ini
Ya sudah, definisinya mati, bukan setengah mati. Nah, sekarang kita lihat Alkitab kan. Sekarang ada dua pendapat, satunya bilang setengah mati, satunya bilang mati. Sekarang kita lihat Alkitab. Alkitab berkata apa tentang kebenaran ini? Memang mati atau setengah mati atau koma atau apa? Atau semaput, pingsan? Ya, kita lihat dan kita coba memperinci bagian-bagian dalam Alkitab. Jadi kan memang kita setuju kan, selalu mau back to the Bible. Kalau memang ada dua pendapat yang berbeda di antara anak-anak Tuhan, mari kita sadar yang membuat kita bisa bersatu adalah Alkitab. Bukan tradisi loh ya. Saya pokoknya mau Arminian, titik. Bagi saya Arminiannya benar, titik. Waduh, oh, seperti itu ya sudah. Tidak ada lagi dialog, tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi saling belajar namanya. Mari kita lihat Alkitab sekarang. Oke? Nah, Alkitab bilang bahwa kita itu dalam keadaan terbelenggu akibat dosa. Nanti ayatnya kita bahas ya. Ini ada ayatnya memang. Tapi saya buat poin-poin ini dulu. Dalam keadaan terbelenggu akibat dosa. Lalu terkutuk akibat dosa. Lalu diperhamba atau diperbudak akibat dosa. Ini memang semua berkaitan hal ini. Ya, lalu saya tulis ada ayat yaitu Yohanes 3, 3, 5, dan 7 sudah kita bahas yang lalu bahwa manusia harus dilahirkan kembali. Itu tertuju memang khususnya Nikodemus dalam kasus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kata dilahirkan kembali ini adalah kata kerja pasif. Ya, atau kalau jadi kalimat ya kalimat pasif. Tapi kata kerjanya sudah dilahirkan. Kata di menunjukkan bukan aktif, tapi pasif. Ya, saya tidak perlu mengulang lagi Yohanes 3 ayat 5 dan Yohanes 3 ayat 3, ayat 5 dan ayat 7 saudara nanti baca, atau saudara yang belum paham melihat yang sesi kelima. Sekarang kan sesi ke-6, sesi ke-5 yang lalu kita bahas Yohanes 3 ini. Oke. Lalu ini saya ajak saudara sekarang membaca Titus 3 ayat 5 ya. Coba kita lihat Alkitab. Kita lihat dulu yang Yohanes 3 ayat 3 dulu. Supaya jelas penjelasan tadi. Tolong bisa ada yang mau bacakan Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, perhatikan kata tidak dilahirkan kembali. Nah, ini kata dilahirkan itu bentuk kata kerja pasif. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Apa ini? King James Version. Except a man be born again. Ya, be born. Ini bukan aktif tapi pasif. Dilahirkan kembali. Ya, dalam terjemahan Revised Standard Version. Ya. Unless one is born anew. Ya.
Nah, is born anew ini juga secara kalimat bahasa Inggrisnya juga sebuah tindakan yang pasif. Ya. Bahwa kecuali dia adalah lahir kembali, lahir baru. Ini pakai born anew. Coba kita lihat yang terjemahan American Standard Version. Nah, ini. Except one be born anew. Ya, lahir baru, lahir kembali sama. Ya, pengertiannya sama. Oke. Sekarang ke Titus tadi ya. Titus pasal 3 ayat 5. Silakan baca. Mari. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yes. Ya, saya tidak perlu menafsirkan secara keseluruhan ayat-ayat ini, kata-kata dalam ayat ini, karena nanti terlalu panjang pembahasannya. Jadi saya baca aja, waktu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Nah, perhatikan permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini perhatikan. Dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan manusia yang mengerjakan kelahiran kembali itu. Jadi kembali kepada esensi kelahiran kembali itu bukan pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan Allah. Nah, ini yang menjadi sangat krusial juga antara perbedaan Arminian dan Reform, karena bagi Arminian kita harus percaya dulu baru Roh Kudus bisa melahirkan kita kembali. Itu Arminian. Kita harus ambil keputusan percaya dari diri kita mau percaya baru Roh Kudus bisa melahirkan kita kembali. Nah, sedangkan dalam presupposisi Reform, orang nggak mungkin bisa percaya kalau tidak dilahirkan kembali. Total berbalik 180 derajat. Coba saudara renungkan baik-baik. Secara akal biblical tadi, logik biblical ya. Arminian mengajarkan orang harus percaya dulu dari keputusan dirinya sendiri untuk mau percaya, baru Roh Kudus bisa melahirkan kita kembali. Dia juga percaya bahwa lahir kembali itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu baru bisa terjadi kalau kita mau percaya. Sedangkan kalau Reform, kita harus dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan kita, pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan kita kembali sampai mata rohani kita tercelik, sampai kita bisa melihat kebenaran yang sungguh-sungguh kebenaran, baru kita bertobat.
Ya sudah, mulai dari sini dulu. Anda mau pilih Arminian atau Reform? Anda mau percaya dulu baru dilahirkan kembali, atau Anda sadar Anda tidak mungkin bisa percaya tanpa Roh Kudus yang bekerja mencelikkan mata rohani Anda. Ini sudah penentuan ini. Penentuan pemilihan Anda mau Reform atau Anda mau Calvinis. Anda tidak bisa bilang, saya tidak mau dua-dua. Saya maunya Alkitab. Anda itu sok Alkitab ya, tapi Anda mau bikin teori baru lagi yang menurut versi Anda. Ya, coba direnungkan baik-baik. Oke, saya lanjut. Ini sudah jam berapa ini? 8:30 lebih sudah. Bisa-bisa nanti tidak ada tanya jawab ini kalau saya terus ini. Pak, boleh bertanya Pak? Maaf. Silakan. Kalau memang tadi ada yang masih belum jelas, langsung tanya aja nggak apa-apa. Silakan. Oke. Baik Pak Andi, selamat malam. Tadi dikatakan Pak Arminian kan percaya atau bertobat dulu, baru lahir baru. Nah, Yes. sedangkan Calvin lahir baru dulu, baru percaya atau bertobat. Yes. Pertanyaan saya, apa tanda lahir barunya itu Pak? Oke, good. Thank you Sekarang Pak. saya jelaskan. Jadi menurut ajaran Reform, kan orang yang belum lahir baru itu mati rohani. Mati rohani itu sama dengan tadi buta rohani, yaitu tidak bisa melihat kebenaran yang sejati, yang datang dari Tuhan. Tidak bisa, dikasih tahu kebenaran pun tidak bisa. Ya itu bagaikan orang-orang yang kita injili. Ya, saudara pernah tidak nginjili orang? Kalau saudara nginjili orang, lalu kita bilang, Yesus Kristus mati buat kamu. Lalu orang yang bilang, enggak perlu, saya enggak perlu Yesus. Loh, kalau Anda tidak mau menerima Yesus, Anda masuk neraka. Mati. Siapa yang bilang? Suaranya mati, Pak. Hah? Enggak ya? Masa mati suara saya? Tidak Pak. Bisa kami dengar jelas. Nah, jadi saya internetnya, dengar. Pak. Saya ulangi lagi ya. Ya, sekarang dengar. Sekarang. Oke, saya ulangi. Jadi, kalau kita menginjili orang, lalu kita bilang, Yesus mati buat kamu, supaya kamu diselamatkan. Siapa bilang saya, lalu kita bilang lagi kan, tanpa Yesus kamu akan binasa. Dia bilang, siapa bilang tanpa Yesus saya binasa? Saya bisa berbuat baik. Dan saya percaya melalui perbuatan baik saya bisa masuk surga tanpa Yesus. Saya mau tanya, orang yang menjawab ini, orang itu tahu kebenaran apa enggak? Tidak tahu kebenaran. Ya. Jadi bukan dia itu tahu lalu dia menolak kebenaran. Karena menurut Arminian, kita itu mau terima kebenaran atau mau menolak kebenaran, tergantung kita. Kita bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi pilihan tergantung pada kita. Kalau saya tegaskan, kita tidak mampu memilih. Kalau mata kita buta, mata rohani ini buta, dengan apa saya memilih? Karena kebenaran itu, saya nggak bisa melihat kebenaran tentang Yesus itu. Bagi saya, Yesus itu nonsen. Yesus itu cuma omong kosong. Karena apa dia bisa mengatakan Yesus itu nonsen dan Yesus itu omong kosong? Karena belum tercelik. Coba kalau sudah tercelik matanya.
Kan banyak orang-orang yang yang saksian murtadin itu. Ya toh. Dia bisa sampai rindu lalu melihat bagaimana yang namanya Isa Masih atau bagaimana yang namanya Yesus Kristus, ya, yang menjamin kehidupannya, menjamin keselamatannya. Wah, langsung merubah cara berpikirnya dia. Itu kan klik gitu, ada kliknya itu. Nah, oke, kembali lagi. Tadi pertanyaannya kan tanda-tandanya. Jadi tanda orang yang dilahirkan kembali adalah orang itu mulai menyadari. Nah, ini saya kasih tahu proses pentingnya ini. Orang yang dilahirkan kembali itu mulai menyadari akan keberadaannya yang berdosa di hadapan Allah. Dan bukan hanya dosa di hadapan Allah, tapi ketidakmampuan dia untuk bisa menyelesaikan dosa-dosanya. Dengan perbuatan baiknya, dengan pengetahuannya, dengan segala ketaatan kepada agamanya, tidak pernah bisa menyelesaikan dosa-dosanya. Itu tanda-tanda orang yang dilahirkan kembali. Mulai sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Dan ini adalah ciri pekerjaan Roh Kudus yang mulai menghantar orang kepada salib Kristus. Jadi orang yang lahir baru itu tidak langsung lalu setelah lahir baru langsung percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Ada prosesnya antara kesadaran lalu kerinduan mencari kebenaran demi kebenaran. Pak Andi. Ya, Pak Keki. Ya, Pak Andi. Saya tergerak sedikit tentang lahir baru. Jadi manusia kan tampak lahir baru kan tidak bisa melihat kerajaan surga. Ya. Saya pernah ada hamba Tuhan di Denpasar, lulusan saat. Dia mengajak orang kaya bersaksi. Lalu bersaksi orang kayanya itu bersaksi bahwa dia Kristen dan dia itu mengajar sekolah minggu sejak kecil sampai besar. Dia khotbah. Sudah begitu tanya jawab. Saya tanya, Pak, Bapak ingat lahir barunya Bapak? Dia bilang, saya nggak ada lahir baru. Saya sejak kecil sudah Kristen. Lalu hamba Tuhan lulusan saat itu juga ngomong, ya ini tampak lahir baru sudah Kristen. Bisa. Loh, aku bilang, loh, yang tampak lahir baru hanya Yohanes Pembaptis. Itu lahir baru di perut ibunya. Saya bilang gitu. Dia bilang, enggak, ini ada. Manusia bisa tampil lahir baru. Wah, harus tak pikir-pikir, ya bisa. Begitu. Aneh. Ya. Bagaimana itu, Pak? Ya, berarti dia tidak paham. Dia tidak paham esensi dari kelahiran baru. Jadi kembali lagi kepada esensi kelahiran baru, bahwa orang yang tanpa lahir baru itu tidak bisa mengenal kebenaran yang sejati. Bukan tidak mau loh. Yeah. Tidak mau sama nggak bisa itu beda. Kalau nggak mau itu dia tahu, tapi nggak mau. Ini nggak tahu dan memang nggak bisa tahu karena belum tercelik. Mata rohaninya buta. Ya. Nah, itu yang tadi ditanya oleh Pak Sony ya tadi ya. Jadi mulai sadar, mulai terbuka terhadap
apa yang benar-benar sedang terjadi dalam hidupnya. Mulai sadar diri gitu. Itu orang yang lahir baru. Nah, di dalam dia mencari kebenaran itu, suatu saat dia dipertemukan. Entah saatnya ini bisa panjang, bisa pendek, bisa kurang cuma mungkin 1 menit, 2 menit, bisa juga terjadi secara spontan begitu. Tapi bisa juga lama. Ada orang yang mencari. Contohnya seperti Martin Luther itu. Martin Luther itu mencari kebenaran. Dia merasa berdosa. Dia mau menyelesaikan cara berdosanya itu tidak selesai sampai dia menyiksa diri dan sebagainya. Itu waktu begitu lama. Hanya sampai suatu titik dia menemukan kebenaran yang sejati. Nah, itu dipertemukan dengan Sang Juru Selamat yang sejati. Dipertemukan dengan kebenaran yang sejati, jalan kebenaran yang sejati. Bahwa manusia dibenarkan tidak melalui perbuatan, tapi melalui iman. Nah, itu match-nya di situ. Itu karena apa? Sudah dicelikan. Kalau dia tidak dicelikan, tidak pernah ketemu. Dan memang dia tidak perlu untuk ketemu. Untuk mau mencari aja dia tidak akan bakal mau mencari kok. Orang yang tidak dilahirkan kembali tidak pernah butuh kebenaran yang sejati. Dia akan mendirikan kebenaran yang palsu. Dan dia puas dengan kebenaran yang palsu itu. Saudara jangan pikir orang yang tidak lahir baru itu selalu merasa tersiksa dan selalu ingin mencari-cari kebenaran dan tidak nemu-nemu. Salah itu analisa salah. Orang yang tidak dilahirkan kembali enjoy. Dia enjoy dalam kenikmatan kebenaran palsu yang sedang dia jalani dalam hidupnya. Enjoy dia. Dia tidak merasa perlu dengan kebenaran asli, bahkan makanya tadi saya bilang kebenaran asli pun dia tidak butuh. Dia tidak perlu dan dia memang tidak mau tahu dan memang dia buta terhadap itu. Jadi orang yang resah dengan kebenaran-kebenaran yang selama ini dia temukan dan itu ternyata kebenaran palsu. Dia mulai ingin kebenaran sejati. Itu saya percaya orang itu sudah mulai dicelikan dan tanda-tanda kelahiran baru sudah ada. Sampai nanti ketemu Sang Juru Selamat yang sejati. Oke, itu penjelasan saya. Tapi Pak Andi ada satu kasus Pak Andi ya. Ya. Orang itu sudah mengerti, Pak, betul-betul mengerti, Pak, bahwa reform itu adalah suatu kebenaran. Tapi dia terkukung oleh suatu organisasi atau suatu gereja. Sehingga dia bicara secara jujur bahwa hatinya itu percaya, Pak, sama reform. Tapi situasi, kondisi membuat dia nggak bisa apa-apa, gitu, Pak. Di tengah-tengah yang dialami itu bagaimana, Pak Andi? Apa dia harus melepaskan semua apanya atau ya apa, Pak Andi? Saya tidak tahu. Ya. Saya nggak bisa menilai orang dengan cuma sekedar informasi seperti itu ya, karena saya juga nggak tahu hatinya, saya nggak tahu kesungguhannya, saya nggak tahu motivasinya, saya nggak tahu riwayatnya dan sebagainya, nggak tahu saya. Jadi saya kalau disuruh menilai seperti itu orang bagaimana, I don't know. Tapi begini. Saya coba secara umum menilai, kalau orang sudah mengenal kebenaran yang sejati, bukan berarti orang itu lalu tidak ada punya rasa takut. Belum tentu. Orang biarpun sudah mengenal kebenaran sejati, masih bisa punya rasa takut.
Ya contohnya aja Rasul Petrus yang pernah dimarahi sama Rasul Paulus karena waktu dia bergaul sama orang-orang kafir, begitu ada orang Yahudi, langsung dia menjauhkan diri dari orang-orang kafir itu. Karena takut dinilai orang Yahudi kok. Ini ada orang Yahudi kok mau kumpul sama orang kafir. Nah, jadi Petrus pun takut dinilai oleh orang-orang Yahudi. Langsung Paulus marahi Petrus, menegur Petrus pada waktu itu. Nah, jadi bisa juga orang sudah tahu kebenaran masih punya rasa takut. Bisa. Itu bagi saya tidak bisa dihakimi bahwa kalau dia seperti itu langsung berarti tidak reform. I don't know. Sekali lagi, I don't know dia betul-betul reform sejati atau tidak. Atau ikut-ikutan atau benar-benar sampai dihayati sampai sedalam-dalamnya dalam hidupnya dia. Juga I don't know. Karena kita menilai orang reform sejati itu enggak gampang. Tidak berarti orang yang setiap kali ke gereja reform pasti reform sejati. Enggak jamin juga kan. Apa setiap kali yang duduk di kebaktian reform, gereja reform, wah inilah reform sejati. Tidak ada jaminan bahwa itu reform sejati. Nah, pengalaman pribadi saya gitu, Pak. Saya dulu sekolah di SDT karismatik, dosennya terus bergumul dengan saya berapa 1 tahun lebih, Pak. Sampai jam 4 pagi kadang-kadang tuh dia akhirnya mengakui memang betul reform gitu, Pak. Tapi dia bilang lihat situasinya Pak Iman. Saya dosen, saya gembala di sini, gereja sudah settlenya saya di sini, anak istri sudah tidak bisa apa-apa gitu. Dan sampai sekarang dia terikat terus pada gereja itu, Pak. Saya tidak tahu, itu yang saya maksud, Pak Andi. Ya. Nah, kalau begitu ya dia perlu belajar untuk mengutamakan kebenaran daripada perut. Karena begini ya, akhirnya memang Tuhan tuh mau mendidik setiap anak-anaknya, murid-muridnya untuk belajar berkomitmen dalam hidupnya dan mengerti panggilan yang benar. Ya, saya kasih contoh ya, misalnya hamba Tuhan ini karena itu tadi keyakinan yang beda, lalu dia ada ancaman bisa dikeluarkan. Mungkin dia bisa takut, pada awalnya dia takut, lalu akhirnya dia kompromi. Karena memang pernah terjadi di kelas saya, yang saya ajar di STRIS, ya waktu itu masih belum musimnya COVID dan jauh sebelum itu, ada seorang pendeta yang dari gereja ya karismatik lah begitu. Dia sekolah di STRIS, pendeta ini. Dan waktu dia belajar, waduh dia senang sekali. Dia bilang, aduh saya dapat berkat luar biasa belajar di Reform. Dia bilang itu, dia cerita sendiri sama saya. Pendeta ini bagi saya salut. Kalau ada pendeta mau sekolah di STRIS itu, saya salut karena mau sekolah bersama-sama dengan jemaat. Tapi suatu saat dia kemudian bilang sama saya, Pak, maaf saya harus berhenti dari sekolah ini. Loh, kenapa? Saya bilang. Dia bilang, saya dilarang oleh sinode untuk sekolah di STRIS ini. Waduh. Begitu hebatnya sinodenya sampai bisa mengatur pendetanya, tidak boleh studi di mana begitu. Padahal dia pendeta yang sudah cukup senior usianya. Dilarang. Dan dia bilang, saya terpaksa tidak bisa menentang kemauan sinode. Saya harus menuruti Pak. Wah ya sudah, mau apa lagi. Saya masa mau maksa dia. Lalu supaya dia keluar dari sinode. Apa saya nanti yang menjamin hidupnya dia? Ya kan repot juga. Kalau nanti saya yang maksa, saya yang disalahkan nanti.
Ya, saya bilang, ya saya harap pelajaran-pelajaran yang didapat di sini jadi bekal buat ibu. Itu ibu pendeta itu. Ya, cuma pikiran saya itu, kita itu kan enggak bisa mau jadi orang Kristen kayak gitu terus. Maksudnya, kapan kita berani menegakkan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran? Kalau saya cuma cari aman dalam hidup saya, ya saya akan selalu cari posisi-posisi di mana saya tetap bisa dihargai pemimpin saya dapat kedudukan-kedudukan penting, ya, saya dijamin gaji saya, itu yang saya cari. Bagaimana pemimpin saya bisa tetap menyenangi saya dan memberikan posisi-posisi yang menjamin masa depan saya. Apakah itu yang saya cari dalam pelayanan? Kalau sampai saya seperti itu, saya mungkin perlu juga mengevaluasi diri saya sendiri. Tuhan, apakah saya ini melayani Engkau atau melayani bos saya? Itu. Ya, itu yang perlu dipertanyakan. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah dipecat karena perbuatannya. Lalu dia bilang sama beberapa pengurus gereja, dia bilang, aduh, aku setelah ini, aku makan apa ya? Keluargaku makan apa ini setelah ini? Loh, orang pelayanan kok pikirannya habis ini makan apa? Menurut saya kalau kamu yakin kamu itu hamba Tuhan, kamu jangan orientasinya habis ini makan apa. Kamu harus percaya Tuhan akan terus membimbing kamu dan memberikan kamu jalan keluar. Jangan bingung makan apa. Ya maaf, saya mungkin kayak sombong, Pak Andi Halim ini mungkin sudah kaya, makanya ngomongnya gampang. Coba Pak Andi Halim naik melarat, ya, untuk makan aja enggak punya duit. Apa bisa ngomong kayak gini? Enak aja. Enggak, saya sejujurnya saya punya pergumulan dalam hal itu. Saudara tahu nggak saya waktu mau ambil keputusan masuk sekolah Alkitab, saya diancam sama orang tua saya waktu itu. Waktu pertama kali loh ya, pertama kali saya bergumul mau masuk sekolah Alkitab, waktu itu saya masih mahasiswa teknik elektro di Satya Wacana. Dan saya sudah, istilahnya sudah kepingin keluar dari elektro dan masuk sekolah Alkitab. Orang tua saya bilang apa waktu itu? Orang tua saya bilang, kalau kamu keluar sekarang dari elektro dan kamu masuk sekolah Alkitab, kita putus hubungan keluarga. Dan Papa tidak mau menjamin hidupmu dan masa depanmu. Apa yang terbenak dalam pikiran saya waktu itu? Apakah saya takut dan saya akhirnya, aduh, kalau aku diputus hubungan, aku nggak dijamin masa depanku, aku juga nggak dibiayai, nanti aku makan apa? Ya wis kasih dong, enggak. Saya enggak punya pikiran begitu. Saya punya tekad dalam hati saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan yang memanggil saya, Tuhan pasti akan memberikan saya jalan keluar yang terbaik. Kalau orang tua saya enggak mau mendukung, juga enggak apa-apa. Karena yang memelihara saya bukan orang tua saya, tapi Tuhan. Ya waktu itu memang ada ketegangan antara saya dan orang tua. Tapi saya sudah tahu risikonya untuk menghadapi seperti itu. Nah itu, oke ya. Saya kira kayak gini-gini ini sebaiknya kita enggak usah menilai manusia lah, ya.
kita kembali kepada ini aja, kepada prinsip-prinsip reform. Nah, ini sudah jam 9, saudara ya. Apakah masih ada pertanyaan? Di chat ada dari Pak Elia, Pak. Ya, Bu silakan. Silva, disimpan aja untuk sesi yang lainnya, karena itu memerlukan satu waktu yang cukup panjang. Terima kasih. Oh ya. Baik, pertanyaan Pak Elia ditunda untuk yang akan datang. Selain itu ada lagi? Tidak ada Ya, ya. Pak Andi, sedikit aja. Pak, saya melihat menganalogikan ya, kalau orang yang betul-betul reform adalah seperti seorang koki, Pak. Dia punya pesa posisi yang benar, dia punya bumbu teosentris, dia punya pemahaman yang bla bla bla. Pertanyaan saya, Pak, kalau satu saja tidak terpenuhi sebagai seorang chef yang potensial, kira-kira racikan masakannya itu apakah seorang reform atau yang dikehendaki oleh Tuhan? Itu, thank you, Pak. Ya, mungkin saya juga bisa melihat bahwa orang reform pun sedang dididik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dan dia mungkin masih akan belajar bagaimana, kalau istilah Anda pakai analogi koki, bagaimana memasak dengan lebih baik dari sebelumnya. Ya, berarti perlengkapan-perlengkapan rohaninya juga akan ditambah oleh pimpinan daripada Roh Kudus sendiri untuk anak Tuhan ini. Saya percaya seorang anak Tuhan yang sejati akan dipimpin untuk kebenaran-kebenaran yang makin mendekati kitab suci. Dan itu memang membutuhkan proses. Karena saya dulu juga reformnya masih tertatih-tatih pada waktu awal reform. Saya memang sudah tahu tentang lahir baru dan saya langsung tahu bahwa lahir baru mendahului pertobatan. Sedangkan teman-teman saya yang reform itu malah ada yang bilang pertobatan dulu baru lahir baru. Saya bilang ngawur reformmu, saya bilang gitu. Ya, saya buktikan bahwa lahir baru duluan baru bertobat. Baru mereka, oh iya, ternyata kamu yang benar. Padahal dia reform duluan dari saya. Saya reform belakangan, karena saya kan berontak-berontak terus. Tidak mau reform. Tapi ternyata reformnya teman saya itu pun reform yang keliru pemahamannya. Nah, jadi orang jadi reform pun perlu proses belajar. Ya. Oke, sedikit promosi, Pak. Untuk semester yang depan, kapan ada kuliah stris? Karena ini satu racikan ya, bagi teman-teman yang sudah masuk hari ini, harus perlu menu berikutnya. Carilah di Stris Nagel, kan begitu ya, Pak? Betul sekali. Dan itu yang... Nanti Stris Alkitab itu, setelah itu. Ya, itu yang itu yang dipelajari dan yang sedang diikuti oleh teman-teman ya, seperti Pak Aryo, Pak Endarto, Bu Kwili, ya, yang sudah belajar ini, Pak Yoga dan sebagainya. Ya, kita kalau menyadari ini, belajar itu tidak pernah selesai. Sampai hari ini pun saya juga terus belajar. Puji Tuhan. Untuk kebenaran-kebenaran yang Tuhan boleh nyatakan kepada kita. Oke, kita berhenti sampai di sini. Saya boleh minta Pak Aryo ya, tutup dalam doa ya. Bapa kami yang surga, pada hari ini kami sudah masuk dalam pelajaran Calvin, di mana bisa dipersiapkan oleh guru kami dengan segala hal-hal pokok yang harus
disetujui dulu. Tolong Tuhan buka hati kami selebar-lebarnya supaya dasar-dasar ini masuk dulu hingga nanti guru lebih mudah menerangkan pelajaran ini selanjutnya. Dan ini memang sebetulnya kebenaran yang inti. Kita belajar Calvin atau Arminian Taman khusus Calvin itu nomor 2, tapi sebetulnya semua yang diajarkan pada hari ini adalah hal-hal inti seorang anak Tuhan. Masih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, bersyukur akan hal ini. Amin.